Jadi kalau misalkan kita kawat, kalau tidak benar-benar matang pengawatannya, ketika dibuka, dilepas, terus tumbuh subur, dialiri nutrisi, pasti bisa lurus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Putu Bonsai kawan. Ini kita punya pule. Ya, inilah pule. Ini dulunya itu tinggi, dibuat taman ya seharusnya. Kalau pule kebanyakan itu untuk taman. Kali ini kita akan mengolah, karena ini sudah kita potong ini. Untuk kambiumnya ini sudah lumayan jalan. Awalnya ini panjang, kita potong, terus menumbuhkan dua cabang ini. Ya, yang bagian atas ini juga kita potong, menumbuhkan yang ini. Nah ini kita akan membuat bonsai pule. Kita rancang untuk jadi bonsai. Untuk permasalahan, ya, untuk permasalahan di pule itu susah banget dalam membuat percabangan. Kalau bagi kami sih tidak masalah, semua bisa dipelajari. Ya, ini sampai berlumut ini, karena ini memang di polybag ini sudah lama. Kita hanya potong-potong saja ini, karena masih mempelajari. Memang susah untuk percabangan, untuk membuat percabangan itu susah. Ini juga sudah sering kita potong juga ini. Ini sampai tak iket-iket ini dulunya, pakai tali rafia, tak ikat ke bawah supaya ke sini karena tidak pakai kawat. Nah, ini nanti ini kita coba. Nah, ini tak potong-potong dulu saja. Nah, bagian yang ini ternyata setelah kita potong itu tidak tumbuh. Ini baru tumbuh kecil ini. Kita fokuskan saja ini satu. Ya, ini nanti ke sini. Ini yang nantinya nunggu kita besarkan ini nantinya. Ya. Ini polybagnya sudah ambrol ini kawan. Nah ini, dan ketika kita tanam juga hanya tanah-tanah biasa, ya jadinya hasilnya seperti ini. Akarnya sangat minim ini, masih minim lah. Nah, sangat jarang kita sentuh karena kita tanam, kita biarkan sudah, tidak pernah kita apa-apain. Bagian atas saja yang kita potong-potong karena mempelajari untuk di bagian percabangannya. Dan memang susah. Kita punya pule itu dua, nanti kita akan tunjukkan ya, kita senang pule ini. Memang awalnya pengen membuat bonsai, tetapi kita potongnya itu agak tinggi dulunya. Nah, melihat bentuknya dulu itu seneng ya, buat koleksi saja, akhirnya kita ambil. Nah hanya ini saja kawan. Tuh, masih minim sekali untuk akarnya ini. Kenapa minim? Ya memang media, selalu di medianya. Nah ini akan kita buat bonsai. Cukup lama ini sebetulnya kita ngambilnya. Ini kita buang saja ini. Jadi nanti ini yang kita fokuskan, karena ini masih kecil jadi kita tidak perlu untuk kasih kawat. Dari yang kita pelajari di batang pule itu kan ada ros-rosnya ini ya. Ini ada ros-ros pendek-pendek ini di pule. Nah inilah yang nantinya kita manfaatkan untuk membuat percabangan. Karena ketika ini dipotong di sini, ya kita potong, pasti ini nanti akan tumbuh tunas. Hanya saja jarak dari ros ke ros itu berbeda-beda. Makanya kita harus cari cara supaya jarak ini pendek. Ya, yang kita ambil adalah di sini, karena dari sini ke sini lah ini panjang. Ya, yang kedua ini panjang banget. Ya, sampai ke sini jaraknya. Kemudian yang ketiga ini pendek. Sama, bagian atas juga sama. Yang pertama pendek, kemudian yang kedua itu panjang. Kemudian yang ketiga pendek. Nah, jeda-jeda inilah yang nantinya kita manfaatkan. Ya, untuk yang bagian atas ini masih kita biarkan supaya tumbuh besar. Suatu saat ini kita pangkas di sini untuk membuat pengepenan. Itu. Ini biar tumbuh subur dulu ini. Dulunya cabang ini saja ini sudah pemotongan 1 kali, kemudian 2 kali. Tunggu ini. Nah, ini pemotongannya.
Jadi memang kita harus sabar, sangat sabar. Jadi kalau teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan apakah pohon ini bisa dibuat bonsai, seharusnya kita juga sudah berpikir definisi bonsai itu apa. Bonsai itu kan seni mengkerdilkan pohon. Jadi pohon apapun itu bisa dibuat bonsai, tergantung kita mau atau tidak untuk membuat bonsai kan gitu. Nah, ini contoh sederhana saja, yaitu pule. Kita akan coba untuk membuat bonsai. Ya, suatu saat akan kita update kembali. Tapi untuk sementara ini hanya ini dulu. Ya, kita pemindahan ke pot dulu dari polybag yang awalnya hanya media tanah saja, tidak terawat, tidak terurus, hanya kita pangkas-pangkas saja. Tapi ini sudah kita masukkan ke pot supaya nantinya bisa lebih kita fokuskan lagi. Oke, kita akan lihat sebentar untuk pule yang satunya. Ya, untuk pule yang satunya adalah ini. Nah, ini kawan. Yang ini malah justru lebih banyak lagi untuk pemangkasan, pembentukan cabang. Ya, ini dulunya besar, ya besar naik ke atas. Ini juga sama ini. Ini tinggi, ini tinggi. Ini kita potong. Terus ini kita potong, ya tinggi. Kita potong lagi. Kita potong terus, kita pelajari terus ini. Ya, bagian yang ini, bagian yang di dalam ini kita buang. Yang ini juga setelah kita potong yang besar del ke atas, menumbuhkan ini sampai sudah sebesar ini sama ini. Kemudian kita press lagi, tapi kita pahat ini. Yang ini kita pahat, kita agak miringkan supaya terlihat ngepen ya. Ya dari gerakannya. Nah, akhirnya kita kepas lagi pakai pahat. Kemudian yang bagian ini kita potong lagi. Nah, ini kita potong lagi. Kita potong-potong terus ini. Karena memang susah untuk dipule, memang susah. Tetapi jika kita mau berusaha, kita mau belajar, mau mempelajari, pasti suatu saat tetap bisa gitu. Nah, mungkin ini kalau misalkan sudah kita kasih kawat bisa, walaupun untuk karakter batangnya dari pule itu memang sangat susah sekali untuk diam ya, karena ini sangat lentur sekali. Jadi kalau misalkan kita kawat, kalau tidak benar-benar matang pengawatannya, ketika dibuka, dilepas, terus tumbuh subur dari nutrisi, pasti bisa lurus lagi. Nah, itu pule ini. Jadi kita punya pule 2 yang kita olah. Ini mau kita potong press ke sini, tapi masih sayang karena apa? Ini sudah terlanjur tak potong ini. Dulunya ini sudah besar, tapi sudah terlanjur tak potong. Terus menumbuhkan ini sebesar ini, tak potong lagi jadi 3 ini. Ini yang atas sudah tak potong lagi. Potong-potong terus ini. Nah, itulah cara kami untuk mempelajari sesuatu atau bahan baru untuk mengetahui karakternya seperti apa ya, dengan cara seperti ini. Oke ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau mengolah bonsai, itu jangan selalu berpikir terburu-buru cepat jadi. Proses itu tidak main-main kalau di bonsai. Nah, selama kita punya bahan banyak, jadi ya memang untuk tipsnya ya memang kita memperbanyak bahan apa saja, walaupun kecil tidak masalah. Kita tanam, suatu saat pasti bisa kita olah ya, dengan kita punya banyak bahan. Jadi ketika kita mengolah satu bahan yang lain itu masih menunggu untuk kita olah gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bagikan dari sekedar bahan bonsai pule. Ya, ini kita tidak mau membuat taman, tapi rencananya memang kita mau membuat bonsai, yaitu bonsai pule. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.